pemirsa, Anda menyaksikan Squawk Box bersama saya Syafina Nasyar, dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Rida Wirakusuma, Ketua Dewan Direktur dari INA. Selamat pagi Pak, terima kasih atas waktunya untuk CNBC Indonesia. Selamat pagi. Baik Pak, kami ingin tahu Pak, sejak INA berdiri dari awal, investasi apa yang memang sampai dengan saat ini memberikan dampak ekonomi paling nyata untuk Indonesia? Boleh dielaborasi dari contohnya, bentuk kerjasamanya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kita itu sejak berdiri sudah 4,5 tahun ya. Dulu kita sempat berbincang-bincang juga, mungkin 1 tahun 2 tahun yang lalu. Jadi INA itu, ini dari angka dulu. Lalu saya akan jelaskan dari tipe investasinya. Dari angka itu kita diberi modal 75 triliun. Nah, 75 triliun itu 30 triliunnya dari bentuk tunai, yang 45 triliunnya berupa saham. Nah, selama perjalanan kita ini, proyeksi kita sampai akhir tahun ini kita berinvestasi sebanyak 75 triliun juga gitu. Jadi sebetulnya dikasih 75, investasi juga 75 gitu. Tapi memang di balance kita itu masih sekitar 75 triliun juga gitu, karena kita berhasil berinvestasi dengan imbal balik yang baik dari segi net profit, dari segi hasil investasi yang sudah kita exit, dan juga dari hasil koinvestasi. Itu dari segi jumlah. Kalau dari segi tipe industrinya, itu kita berawal ada 4. Ada transport dan logistik infrastruktur. Jadi infrastruktur di transportasi dan logistik. Yang kedua itu di bidang kesehatan. Yang ketiga itu di bidang green and renewable energy and blue economy. Dan yang keempat itu di digital. Lalu kita tambah lagi yang kelima itu di advanced material. Nah, advanced material ini sebetulnya erat hubungannya dengan yang green energy ini. Karena kan advanced material itu melihat dari kelebihan Indonesia, lalu tujuannya memang untuk berinvestasi di area-area yang banyak impact-nya untuk climate change. Nah, kalau misalnya ingin dilihat, kita sudah masuk ke proyek apa aja sih, gitu kan kasarnya. Kalau di bidang transportasi infrastruktur, itu kita sudah masuk ke jalan tol di Trans Sumatera dan jalan tol di Trans Java. Mungkin Syaf ya, kalau saya boleh panggil Syaf, itu dari segi kepanjangan jalan tol itu, kita tuh sekarang sudah investor toll road yang nomor 3 di Indonesia loh. Gitu. Okay. Jadi nggak terlalu ribut-ribut, tapi we have invested quite a lot in jalan tol. Nah, yang perlu kita banggakan juga, yang di jalan tol Sumatera contohnya itu susah sekali orang itu berinvestasi di situ. Kenapa susahnya? Susahnya itu karena mereka itu melihat dari segi imbal baliknya susah, dari segi prospeknya karena kan belum nyambung gitu loh. Nah, kita berhasil menstruktur itu, bekerja sama dengan waktu itu pihak penjualnya kebetulan Utama Karya, dan yang lebih membanggakan juga kita berhasil meyakinkan dana pensiun dari Belanda dan juga dari UAE ya, salah satu sovereign fund yang terbesar, untuk berinvestasi dalam jangka waktu panjang sekali, yaitu 50 tahun gitu loh. Nah, struktur kita sedemikian rupa sehingga malah kita dapat award dari Investor Journal Infrastructure Organization di Eropa, karena dianggap kita bisa menstruktur itu menjadikan suatu katalis pembangunan dan juga membawa impact komersialnya yang baik untuk para investor gitu loh. Nah, sejauh ini kita sudah berjalankan dengan baik itu dari segi tata kelola berdasarkan BPJT one of the top 5 gitu kan. Lalu dari segi capex juga kita baik, lalu juga dari segi maintenance baik, dan sehingga malahan yang mungkin lebih dibanggakan lagi, kalau dulu waktu zaman Utama Karya itu mereka berinvestasi harus dijamin oleh pemerintah, sekarang jaminan pemerintahnya udah lepas gitu loh. Nah, dan itu baru saja kita selesai dengan studinya dari LPE MUI, itu dampak ke jalan tol itu luar biasa. Tapi memang jalan tol kan benefitnya memang bagus, tapi kita ingin melihat ada nggak waktu kita masuk itu perbaikan-perbaikan gitu. Jadi bukan cuman
impact jalan tol, tapi impact jalan tol setelah kita dan teman-teman investor yang lain masuk ke mana ke proyek itu. Ke proyek. Itu yang transportasi. Jadi demikian juga ceritanya dengan Trans Java. Itu satu ya, tol. Nah, yang kedua itu dari segi logistik. Logistik itu kita masuk ke pembangunan modern warehouse. Modern warehouse itu gudang. Gudang, ya. Nah, gudang tuh apa sih? Namanya juga gudang, kan sama aja gudang kan cuman kotak doang gitu. Nah, ternyata tuh di Indonesia itu ada 29 juta square meter gudang. Tapi dari 29 juta itu hanya 8% yang dikategorikan modern. Layak. Oh, modern. Nah, Oke. dari yang 8% itu hanya 30% yang punya water sprinkler. Jadi kalau ada kebakaran, terus ada pemadam kebakarannya gitu. Jadi sedih banget kan dari 29 juta itu 8%-nya modern dan hanya 30%. 30%, ya. Iya. Padahal secara peraturan itu setiap gudang itu harus punya water sprinkler harusnya gitu. Dulu beberapa tahun yang lalu, 2,5 tahun, 3 tahun yang lalu itu adalah satu perusahaan logistik di daerah Jakarta Barat itu baru sadar bahwa mereka itu nggak punya water sprinkler. Terus mereka persiapkan untuk dipasang gitu. Jadi pipanya tuh udah semua di halaman. Sebelum sempat dipasang, ironisnya terbakar gitu loh. Jadi it actually shows bahwa modern warehouse itu penting sekali gitu. Nah, kita sudah membangun 3, yang 2 malah sudah laku gitu. Jadi udah ada orang bilang bagus banget gitu, tuh sudah kita lepas. Ini hitungannya area kah atau per satu bangunan kah atau seperti apa? Iya, satu bangunan itu bisa sampai 60.000 square meter gitu. Okay. Nah, cuman bedanya ya, kita juga waktu itu studi, kita itu berbangun bersama-sama Mitsubishi dan juga dengan ISR, salah satu pembangun modern warehouse yang terbaik di Asia gitu. Jadi contohnya gini, itu hanya 60.000 square meter itu kalau misalnya kita ingin membangun gedung ya, itu kan suka banyak suara yang keras yang untuk piling tuh yang supaya tanahnya stabil. Itu kita untuk membangun gedung aja 60.000 square meter itu kita masuk pilingnya tuh 8.000 titik. Habis itu terus dipasangin itu fondasi. Jadi kalau nanti chef datang ke tempat kita itu rata mulus banget gitu. Dan kalau jam 12 siang ke situ itu nggak gerah karena sirkulasinya bagus dan tentunya adalah water sprinklernya udah pasti ya. Jadi ada salah satu pemain usaha di Indonesia yang melihat kok bagus banget gitu, udah 100% laku semuanya. Sehingga mereka menawarkan isu, kita dan Mitsubishi dan ISR akhirnya keluar dari situ, realisasi kita punya untung. Sekarang kita sedang bangun lagi. Oke, gitu. Oke, berarti warehouse salah satu logistik yang cukup berhasil juga ya Pak ya? Itu jadi transportasi dan logistik itu bagian dari infrastruktur. Oke. Nah, yang dari segi digital itu kita juga masuk ke macam-macam tuh. Yang salah satunya itu telco tower tower itu satu. Yang kedua dari mungkin chef juga tahu yang namanya Traveloka gitu kan. Yeah. Nah, Traveloka itu dulu pada zaman COVID itu ya namanya juga travel kan susah kan pada saat itu kan. Sempat sakit ya Pak ya? Sempat sakit kan. Nah, kita bersama-sama lebih dari 10 co-investor tuh, ada dana pensiun dari Kanada, dari Qatar, dari BlackRock gitu kan. Kita masuk, kita struktur sesuatu pendanaan yang baik buat mereka. Terus setelah 3 tahun mereka sudah membaik, akhirnya pendanaan kita malah dibayar karena mereka udah dapat pendanaan lain yang lebih baik gitu loh gitu. Jadi we are going in, we solve the problem, dan itu mereka Traveloka sekarang makin berjaya lah ya. Lalu yang salah satunya lagi itu Mitratel yang kita sempat masuk. Itu yang di digital. Kalau yang untuk renewable energy itu kita masuk menjadi salah satu investor yang salah satu terbesar di geothermal bersama-sama Masdar. Masdar itu dari UAE untuk masuk ke perusahaan geothermal sebagai sumber energi yang di Indonesia kan geothermal kan bagus banget gitu ya. Terus yang mungkin juga kita cukup gembira itu kita masuk ke yang namanya lithium ferrophosphate cathode active material, kan kasarnya panjang banget gitu ya. Pokoknya gini itu advanced material tadi ya Pak? Nah, itu kombinasi antara advanced material sama green energy. Jadi gini, sekarang itu 90% dari baterai yang dipakai oleh mobil listrik itu
baterainya tuh kalau nggak nickel base, lithium base. Lithium base. Nah, ya. yang di Indonesia itu 90% yang lithium base sebetulnya. Nah, lithium ferrofosfat itu sebelum jadi baterai itu ada yang namanya katoda, ada yang namanya anoda, ada yang namanya separator, ada yang namanya baterai sel gitu. Nah, kita itu investasi di Kendal dan menaikkan kapasitasnya dari 30.000 ton menjadi 120.000 ton, dan 120.000 ton itu kapasitas terbesar di dunia loh, di luar Cina ya. Cina kan cukup besar ya. Nah, itu pun sekarang kita salah hitung, ternyata 120.000 itu pun masih belum cukup gitu loh. Nah, itu is doing really well di Kendal, di salah satu industrial estate kita. Tapi kita bisa meyakinkan Korea dan Cina untuk bisa membangun itu di Indonesia gitu kan. Nah, ini jadi menarik Pak. Kalau saya dengar tadi kan Bapak banyak sekali menyebutkan banyak investor yang memang terlibat di luar Indonesia. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya dijual atau daya pikat Indonesia selain memang return on investment-nya Pak, selain memang ada daya komersialnya, ada ya timbal baliknya gitu. Apa yang membuat mereka menarik? Iya, itu pertanyaan yang baik. Kita tuh kan selalu bilang Indonesia itu cantik, Indonesia itu indah, Indonesia itu amat sangat promising gitu. Ternyata kita tuh masih kalah loh kalau dibanding dengan negara-negara lain gitu kan untuk menarik investor ke sini gitu. Jadi sebetulnya keindahan kebesaran Indonesia dari segi pangsa pasar atau jumlah itu nggak cukup gitu loh. Ternyata investor asing itu harus bisa diyakinkan dari berbagai hal, mulai dari segi peraturan, mulai dari segi regulasi, mulai dari kepastian investasi, mulai dari mencari partner yang mengerti kira-kira investasi kalau di Indonesia itu resikonya apa sih gitu kan kasarnya. Nah, INA itu bisa membangun kepercayaan. Nah, saya ingin menggarisbawahi kepercayaan. Kepercayaan itu merupakan suatu modal yang tidak bisa dibeli. Kepercayaan itu tidak bisa diberikan. Kepercayaan itu tidak bisa diminta. You actually have to earn trust. Nah, jadi kalau kita itu bisa meyakinkan investor untuk bersama-sama INA masuk berinvestasi, itu mereka senang banget gitu loh. Nah, disitulah kita bisa membawa ke profesionalisme kita untuk bisa masuk, mengerti point of view mereka, bisa menstruktur deal secara baik, bisa meyakinkan ini loh plusnya Indonesia, ini loh minusnya Indonesia, bukan cuma plusnya doang gitu. Dan waktu kita masuk, kita sama-sama masuk dengan harga yang sama. Jadi kalau misalnya Anda investor asing masuk harganya 100, saya juga 100, nggak saya labain dulu gitu loh. Jadi habis itu sehingga mereka itu yakin. Jadi kalau misalnya if you lose, I lose, if I gain, you gain. But the most important thing juga, lihat investasi itu seperti itu. Modern warehouse atau gudang. Nggak kepikiran kan mau masuk ke gudang, gitu. Tapi kita melihat itu ada sebuah white space yang memang belum penuh gitu. Nah, sama juga dengan geothermal, sama juga dengan misalnya jalan tol itu, setelah kita masuk, kita perbaiki dari segi performance-nya, dari segi capex-nya, dari segi financials-nya, sehingga hasilnya bisa jadi lebih baik. So we actually always try to find if we can actually make a difference gitu, dan itu yang mereka hargai lah. Dan tentunya